Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kenikmatan yaitu berupa nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Semoga para siswa-siswi kelas 11 Tata Boga 1 dan Tata Boga 2 diberikan kesehatan dan semangat sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini sampai selesai dan memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan untuk mengisi presensi di aplikasi Sekulin dan presensi di kolom komentar. Bagi yang tidak bisa kolom komentar, nanti akan Ibu sampaikan di grup WhatsApp. Baik, siapkan buku, pulpen, dan diri kalian. Mari kita lanjut. Materi pada hari ini adalah KD 3.4, yaitu menganalisis sup. Seperti pada KD appetizer, jadi di KD sup juga memiliki tujuan pembelajaran, di mana nantinya pada akhir pembelajaran siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian sup dengan tepat, dapat mendeskripsikan fungsi sup dengan tepat, dapat mengidentifikasi macam-macam klasifikasi sup dengan sesuai, dapat menentukan peralatan yang digunakan dalam pembuatan sup dengan sesuai, dapat mendeskripsikan bahan yang digunakan untuk pembuatan sup dengan sesuai, dapat mengetahui prosedur pembuatan dan penyajian sup dengan sesuai, dapat menganalisis kriteria hasil sup yang baik dengan sesuai, dan yang terakhir, dapat menganalisis kegagalan dan mengetahui cara mengatasinya dalam pembuatan sup dengan sesuai. Materi pokok pada sup akan kita bagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan kali ini kita akan membahas pengertian sampai peralatan pembuatan sup. Dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas prosedur pembuatan sup sampai kegagalan dalam pembuatan sup dan cara mengatasinya. Baik, yang pertama kita pengertian sup. Di sini, sup atau sup merupakan kata yang berasal dari bahasa Prancis, yakni soupe, yang berarti hidangan yang disajikan dengan tambahan cairan atau kaldu. Nah, bahan yang biasanya digunakan itu ada ayam, daging, dan sayur-sayuran. Sup juga dikategorikan sebagai hidangan pembuka atau appetizer, dan bisa juga dikategorikan sebagai hidangan utama atau main course, tergantung dari kapan dan seberapa banyak porsi yang disajikan. Untuk makanan kontinental, sup itu biasanya dihidangkan setelah appetizer atau sebelum main course. Sedangkan makanan Indonesia, sup biasanya dihidangkan bersama dengan main course. Nah, karena terbuat dari kaldu, yang tadi bahan utamanya adalah daging, ayam, dan sayuran, sup juga dikategorikan sebagai makanan atau hidangan yang sehat. Jadi, dapat disimpulkan, sup adalah makanan yang cair, terbuat dari rebusan daging, ayam, atau sayuran, dan banyak mengandung gizi, serta dihidangkan sebagai hidangan pembuka, makanan ringan, atau sebagai pelengkap makanan pokok. Fungsi sup. Jadi fungsi sup itu ada 4. Yang pertama, sebagai pembangkit selera makan karena rasanya lezat dan menarik. Nah, karena fungsinya itu hanya sebagai pembangkit selera makan, jadi sup ini harus disajikan dengan porsi yang kecil. Nah, tidak boleh sampai konsumen itu terlalu kenyang. Yang kedua, penambahan nilai gizi. Karena tadi itu bahan-bahannya yang sehat, nah itu menambahkan nilai gizi. Penetral rasa pada lidah, biasanya ini disajikannya setelah appetizer. Nah, appetizer itu kan rasanya ada yang manis, ada yang gurih. Nah, itu fungsinya sup sebagai penetral. Selanjutnya ada melengkapi suatu susunan makanan kontinental. Kemudian ada klasifikasi sup. Nah, sebelum membahas yang ada di slide ini,
perlu diketahui bahwa klasifikasi sup itu selain yang tertera di sini, ada klasifikasi sup berdasarkan temperatur. Nah, temperatur itu dibagi menjadi dua, ada hot soup atau sup panas, biasanya disajikan 70 sampai 80 derajat Celcius. Sedangkan yang kedua itu ada sup dingin. Nah, itu disajikan dalam suhu 5 sampai 7 derajat Celcius. Nah, yang akan kita bahas di sini itu adalah pertama ini berdasarkan kekentalannya. Yang pertama ada clear soup atau sup encer. Jadi sup encer ini adalah sup yang dibuat dari kaldu dingin, ikan atau ayam yang ditambah sayuran dan tanpa bahan pengental. Nah, sup ini tuh biasanya dihidangkan dengan atau tanpa garnish. Untuk yang kedua ada sup kental atau bisa disebut dengan thick soup. Nah, sup kental itu adalah sup yang menggunakan bahan pengental. Nah, ini kebalikannya yang tadi sup encer ya. Nah, sup pengentalnya itu biasanya didapat dari rog atau kentang atau bahan lainnya yang mengandung zat tepung. Nah, supaya sup yang tadi itu lebih kental. Selanjutnya ada special soup. Nah, special soup itu dikerjakan dengan metode atau bahan khusus atau teknik yang istimewa. Nah, yang terakhir ada national soup. National soup ini dikategorikan sebagai macam-macam sup yang spesifiknya atau ciri khas dari suatu negara. Bisa cair, bisa kental. Contohnya itu kalau dari Indonesia ada soto ayam. Itu contoh sup nasional. Selanjutnya ada macam-macam dari clear soup atau sup encer. Yang pertama ada board billions. Ini adalah sup cair yang diperkaya dengan bumbu dan bahan isi yang berasal dari ayam, ikan, dan sayur. Bahan isinya sendiri ini hanya dipakai dalam proses pembuatannya. Dalam penyajiannya sendiri itu tanpa isian. Selanjutnya ada vegetable soup. Vegetable soup adalah sup cair yang diperkaya dengan bumbu dan ditambah sayuran serta hasil olahan unggas. Yang ketiga ada custom soup. Ini adalah sup yang terbuat dari brown stock yang dijernihkan menggunakan meat clarification dan merpoa yang dipotong-potong serta bahan asam dan dimasak menggunakan api kecil. Variasi kosong ada 5, yaitu ada double kosong dan ada yang kedua cold kosong. Nah, kedua ini perbedaannya yang menonjol itu ada pada isian daging yang diberikan. Nah, yang ketiga ada chicken kosong. Seperti namanya chicken kosong, maka bahan utamanya itu terbuat dari ayam atau tulang ayam. Untuk gam kosong itu dibuat menggunakan bahan-bahan yang sama dengan kosong, hanya ditambah dengan tulang binatang buruan. Nah, yang terakhir ada cod jelly kosong. Nah, seperti namanya, ini dibuat menggunakan penambahan bahan gelatin dengan jumlah tertentu sesuai dengan tingkat kekentalan stok yang diinginkan. Selanjutnya ada macam-macam dari thick soup atau sup kental. Yang pertama ada cream soup. Cream soup sendiri yaitu sup kental yang pengentalannya itu menggunakan bahan pengental berupa krim, susu, atau rog. Nah, nama cream soup biasanya disesuaikan dengan bahan terbanyak. Misalkan dia seperti gambar ini, itu menggunakan asparagus, berarti asparagus cream soup. Potato soup. Sup ini dibuat dengan cara penambahan bahan isian berupa sayuran, serelia, dan dihidangkan tanpa disaring. Selanjutnya ada biscuit soup. Sup ini juga sering disebut dengan mirip dengan cream soup, yang di dalamnya ditambahkan shellfish atau kerang laut. Jenis sup ini sering disebut dengan sup mewah. Kenapa sup mewah? Karena bahan utamanya itu relatif mahal dan rasanya juga itu sangat beragam.
Selanjutnya ada chowder soup atau sering kita sebut dengan sup ikan. Pemasakannya, caranya itu menggunakan proses stew dan ditambah kentang, ikan laut, dipotong dadu dan diselesaikan dengan krim. Kemudian yang terakhir ada puree soup. Puree soup ini adalah sup yang dikentalkan dengan cara puring, penghancuran atau penghalusan satu atau lebih dari bahan sup. Nah, ini yang dihancurkan itu bukan bahan dari luar komposisi, melainkan bahan dari bahan utamanya sendiri. Biasanya bahan-bahan yang digunakan itu bahan yang mengandung zat tepung. Selanjutnya ada peralatan pembuatan sup. Yang pertama ada sup cup, cangkir atau mangkok untuk sup yang cair, untuk menghidangkan sup yang sudah matang. Saucer ini ditaruh di bawah sup cup, berfungsi sebagai tatakan saat memegang agar tidak panas. Selanjutnya ada sup spoon, berfungsi sebagai alat untuk menyantap sup selagi hangat ataupun dingin. Ladle atau sendok bertangkai panjang, ini untuk proses pemasakan. Selanjutnya ada knife ini untuk memotong bahan-bahan. Ada sautepan, wajan untuk menumis bumbu. Ada cutting board ini untuk memotong bahan. Selanjutnya ada skimmer itu untuk menyaring busa pada sup. Nah, selanjutnya ada saringan ini untuk menyaring kaldu atau sup atau saus, minyak goreng, dan makanan yang direbus. Selanjutnya ada temicloth ini digunakan untuk menyaring kaldu agar nampak jernih. Nah, bahannya itu mirip dengan kain kasa, tapi seratnya lebih lembut dan tipis. Selanjutnya ada blender ini berfungsi sebagai penghancur dari bahan-bahan yang dihaluskan seperti puree soup tadi. Selanjutnya ini alat utama yang digunakan adalah stock pot, panci untuk memasak sup. Baik, pertemuan pada hari ini kita cukupkan materinya sampai di sini. Selanjutnya kita akan diskusi di grup WhatsApp. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.